Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Hafid Ardiansyah dari kelas 12 Sija STEM Bayu atau SMK Negeri Depok. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar mikrotik. Nah, untuk mikrotiknya yang saya pakai ini router board dengan seri RB941. Kita buka. Nah, untuk barangnya seperti ini ya teman-teman. Ini warnanya biru putih. Router board ini memiliki 4 port Ethernet dan 1 port wireless atau untuk WiFi ya teman-teman. Kemudian di sini ada tombol untuk mereset, ada juga port untuk power 5 volt DC. Di dalam boxnya kita juga mendapatkan satu charger. Nah, ini kalau teman-teman minat bisa membeli mikrotik ini di Tokopedia dengan harga kurang lebih ya sekitar Rp350.000. Lanjut untuk mengkonfigurasinya. Nah, kita nanti akan mengkonfigurasi dasar mikrotik ini menggunakan aplikasi Winbox. Nanti kita akan menyalakan ini terhubung ke laptop ya teman-teman. Terhubung ke laptop. Ini akan kita colokkan ke Ether 2. Kemudian ini dari modemnya kita colokkan ke Ether 1. Udah. Setelah itu ini kabel power ini juga kita colokkan ya teman-teman. Kita colokkan di sini. Nah, udah hidup ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Winbox. Oke, untuk mengonfigurasinya kita bisa saja langsung buka aplikasi Winbox ya teman-teman. Ini saya sudah membukanya. Lalu pada menu Nicebox, nah itu akan tertampil router yang terhubung ke komputer kita. Nah, kita klik aja MAC address-nya. Maka pada from connect to itu akan terisi MAC address-nya. Untuk user login-nya kita pakai admin. Untuk password-nya kita kosongi aja terlebih dahulu. Lalu kita klik connect. Kita tunggu. Oke, sudah terkoneksi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi nama routernya. Nah, untuk mengonfigurasi namanya kita masuk ke menu sistem, identify. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi Hafid. Lalu kita klik apply dan oke. Maka pada tampilan atas router ini sudah berganti namanya dengan Hafid. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi password untuk routernya. Kita ke menu sistem, password, lalu kita masukkan password. Untuk new password dan confirm passwordnya itu harus sama ya teman-teman. Lalu kita klik change untuk mengonfirmasinya. Oke. Jika sudah, kita juga akan menambahkan user untuk login ke router ini teman-teman. Oke, kita masuk ke menu sistem, user. Di sini kita klik tanda tambah ini ya teman-teman. Oke, kita beri nama usernya dengan Hafid. Lalu untuk grupnya kita pilih full aja. Kenapa? Supaya nanti bisa meremote router mikrotik ini dengan penuh. Terus jangan lupa kita masukkan passwordnya juga. Sama seperti tadi. Lalu kita klik apply, oke. Nah, untuk mengetes apakah user ini bisa dipakai atau tidak, kita bisa menghubungkan ulang teman-teman. Kita masuk ke menu new Winbox. Nah, kita refresh saja. Kita klik MAC address
dengan router dengan identify HV tadi ya teman-teman, yang udah kita ganti. Untuk feature loginnya kita pakai HV sama seperti yang sudah kita konfigurasi tadi, dan masukkan password. Lalu kita klik connect. Oke, sudah berhasil ya teman-teman, kita terhubung kembali ke router Mikrotiknya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP client pada Ether 1. Nah, tujuannya apa? Supaya Ether 1 ini mendapatkan IP address secara otomatis dan nantinya router board ini bisa terkoneksi ke internet. Oke, untuk mengkonfigurasinya kita masuk ke menu IP. Nah, ini menu IP. Sebesar saya besarkan layarnya begini. IP, lalu ke DHCP IP, DHCP client. Nah, di sini kita add tanda tambah ini. Lalu untuk interface-nya kita pilih yang Ether 1. Kita klik apply, lalu oke. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Interface Ether 1 ini mendapatkan IP address 192.168.0.104/24. Oke, agar bisa terkoneksi ke internet, kita juga akan mengkonfigurasi NAT-nya. Jadi NAT ini atau Network Address Translation. Nah, tujuannya apa? Agar IP privat kita itu bisa mengakses IP publik. Nah, untuk mengonfigurasinya kita masuk ke menu IP, Firewall, NAT, lalu kita tambahkan ya teman-teman. Kita masuk pada tab General. Untuk sign-nya kita pilih Source NAT. Untuk out interface-nya kita pilih Ether 1. Karena Ether 1 ini yang terhubung ke modem ya teman-teman. Terus pada tab actionnya kita pilih Masquerade. Lalu kita klik apply dan oke. Oke, sudah tertambah ya teman-teman. Selanjutnya untuk mengetes apakah router ini terkoneksi ke internet atau tidak, kita bisa melakukan ping. Kita masuk ke new terminal. Nah, di sini kita akan melakukan ping pada IP public. Nah, saya akan melakukan ping ke DNS Google, yaitu ping 8.8.8.8. Oke, sudah terkoneksi ya teman-teman. Artinya router ini sudah terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada Ether 2. Kita masuk ke menu IP, setelah itu addresses. Nah, kita add-kan, kita masukkan address 192.168.30.1/24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2, lalu kita klik apply dan oke. Oke, sudah tertambah ya teman-teman. Loh, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok ini yang Ether 1 sama Ether 2 beda? Yang Ether 1 ada tulisan D-nya, yang Ether 2 tidak ada. Oke, kenapa Ether 1 ada tulisan D-nya? Itu karena Ether 1 tadi kita konfigurasi secara dinamik atau dengan DHCP client. Sedangkan pada Ether 2 ini kita konfigurasi secara statik atau manual. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada Ether 2. Jadi dengan adanya DHCP server ini, maka memudahkan memberi alamat IP untuk host secara otomatis. Nah, jadi nantinya komputer yang terhubung ke Ether 2 itu akan mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server pada Ether 2. Nah, untuk mengkonfigurasinya, kita masuk ke menu IP, lalu DHCP server. Kita klik DHCP setup. Oke, langkah pertama kita akan diminta memilih interface Ether mana yang akan digunakan.
gunakan untuk konfigurasi DHCP server. Nah, kita pilih Ether 2 ya teman-teman. Kita klik next. Lalu untuk networknya kita sesuaikan dengan network pada address list ini. Di sini networknya 192.168.30 sudah sesuai ya. Kita klik next. Lalu untuk gateway-nya itu adalah IP dari Ether 2-nya 31. Di sini juga sudah 31, sudah sesuai. Kita next. Untuk range-nya jadi IP range yang akan digunakan untuk mengisi alamat IP pada host atau client. Kita pilih host 2 sampai 254. Oke, lalu kita next. Untuk DNS servernya ini adalah DNS server dari gateway pada Ether 1. Kita tambah DNS dari Google aja teman-teman. Lalu kita klik next. Untuk list time adalah rentang waktu penyewaan alamat IP dari DHCP server kepada host atau klien. Kita setting menjadi 2 jam aja ya teman-teman. Kita setting jadi 2 jam. Kita klik next. Oke, sudah berhasil ya. Ini Ether 2 sudah kita konfigurasi menjadi DHCP server. Untuk percobaannya kita langsung saja setting pada komputer yang sudah terhubung ke routernya teman-teman. Ini sudah saya setting. Kita setting IP-nya menjadi otomatis, properties, lalu ini kita buat otomatis. Ini juga kita klik OK. Oke, kita tunggu aja. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Ini pada sudah internet akses. Oke, kita juga bisa melihat komputer kita ini mendapatkan IP berapa ya teman-teman. Kita lihat detailnya. Oke, laptop ini mendapatkan IP 192.168.30.254. Pastinya ini akan sama dengan basis yang ada di DHCP server ini 192.168.30.254. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi jaringan wireless atau WiFi. Jadi router port RB491 ini juga bisa kita fungsikan sebagai access point jaringan wireless ya teman-teman. Nah, sebelum mengonfigurasi jaringan wireless ini, kita konfigurasi dulu IP address pada interface WLAN 1. Singkat saja, sama seperti mengonfigurasi Ether 2 tadi, kita tambahkan IP address terlebih dahulu 192.168.21/24 gitu aja. Interface-nya kita pilih WLAN 1, lalu kita klik apply dan OK. Oke, ini ada tanda merah-merahnya ini dan ini ada huruf I, itu artinya interface-nya masih ke disable ya teman-teman. Untuk mengenablekan kita masuk ke interface, lalu ini ada interface WLAN 1, kita klik kanan lalu kita enable aja. Oke, sudah ter-enable ya teman-teman. Nah, tanda merahnya di sini juga sudah hilang. Lalu kita buat DHCP server untuk interface WLAN 1 juga. IP DHCP server, kita DHCP setup lagi, kita add kan. Untuk interface-nya kita pilih WLAN 1. Ini pastinya udah sesuai, kita next lagi, DNS servernya kita tambah DNS Google saja ya. Kita next. Ini kita buat 2 jam sama seperti di Ether 2 tadi. Kita klik next dan OK, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada menu wireless. Nah, ini pada wireless interface kita double klik WLAN 1-nya. Oke. Untuk modenya kita pilih sebagai IP bridge, sebagai access point ya. Terus untuk SSID-nya kita akan ganti
menjadi Hafid aja. Jadi nanti pada wifi-nya, nama wifi-nya itu Hafid. Frekuensinya kita setting menjadi 2472 saja. Lalu untuk security profile kita biarkan default terlebih dahulu. Kita klik apply dan OK. Lalu untuk password wifi-nya kita bisa mengaturnya di security profile. Nah, ini yang default tadi, kita double klik, lalu agar ada sandinya atau passwordnya, modenya kita ganti menjadi dynamic key. Untuk authentication types kita pilih WPA PKS dan WPA 2 PSK. Oke, untuk passwordnya kita masukkan di sini 1. Oke, jika sudah kita masukkan passwordnya, kita klik apply dan oke. Oke, ini security profile-nya sudah default ya. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonekkan dengan wifi yang sudah kita buat tadi. Ini saya menggunakan HP. Nah, kita masuk ke wifi, lalu kita hidupkan terlebih dahulu wifi-nya, terus kita pilih Hafid tadi ya yang sudah kita setting di router boardnya. Kita masukkan password sama seperti yang kita konfigurasi tadi, lalu kita centang. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Kita bisa melihat alamat IP-nya. Nah, ini HP saya mendapatkan alamat IP 192.168.20.254 ya teman-teman. Kita juga bisa melihat perangkat yang terhubung dengan wifi kita ya teman-teman. Kita bisa melihat pada tab registration ini. Oke, ada satu perangkat yang terhubung ya. Selain di tab registration ini, kita juga bisa melihatnya pada DHCP server, pada license tadi. Nah, ini yang terhubung ke DHCP 2 ini adalah perangkat yang terhubung ke wifi kita tadi. Begitulah tadi cara mengkonfigurasi jaringan wireless ya teman-teman pada interface WLAN 1.